Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, di kelas ini sudah sarapan semua belum tadi pagi? Sudah? Alhamdulillah, sudah sarapan semua. Berarti sudah semangat untuk belajar hari ini ya. Sekarang tadi belum berdoa kan? Jadi berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Berdoa selesai. Tadi belum ngecek kehadiran ya. Hadir semua tidak di kelas ini? Hadir semua? Coba cek kanan dan kirinya. Teman-temannya hadir semua atau tidak? Hadir? Alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, minggu lalu kita belum belajar ya. Kita ini kalian baru masuk ke kelas 3, baru naik ke kelas 3 dan kemarin minggu kemarin itu kita belum belajar, masih perkenalan ya. Jadi hari ini kita belajar tema 1, subtema 1 yang berjudul ciri-ciri makhluk hidup. Nah, silakan buka bukunya masing-masing. Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Silakan dibuka bukunya masing-masing. Sudah? Sudah? Baiklah, Ibu akan menjelaskan makhluk hidup itu terlebih dahulu. Makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari perubahan bentuk lingkungan dan juga mereka dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Kemudian, makhluk hidup itu mempunyai 3 jenis. Yang pertama, kita sebagai manusia. Kita ini makhluk hidup ya, manusia. Kemudian yang kedua, tumbuhan. Tumbuhan itu seperti apa? Seperti pohon, seperti bunga, seperti rumput, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, itu hewan. Hewan itu seperti apa? Seperti kucing, kambing, ayam, bebek, dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada yang nanya, Bu, kenapa batu, tanah, air, dan juga udara itu tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, jawabannya adalah karena batu, air, udara, tanah itu adalah benda mati. Kenapa? Karena mereka itu tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada manusia, tumbuhan, dan hewan itu tadi. Nah, kemudian ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa aja sih? Penasaran kan? Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama, mereka itu bergerak. Kemudian mereka itu bernafas. Kemudian yang ketiga, mereka itu dapat bertumbuh. Ya, bertumbuh kembang. Oke. Kemudian yang keempat, mereka itu dapat berkembang biak. Yang kelima, mereka itu membutuhkan makan dan minum. Kemudian yang keenam, mereka itu peka terhadap rangsang. Nah, tadi kan sudah Ibu sebutkan nih, ciri-ciri makhluk hidup itu terdiri dari apa aja. Yang pertama itu bergerak, bernafas, kemudian bertumbuh kembang, kemudian berkembang biak, membutuhkan makanan, kemudian bisa peka terhadap rangsang. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama tadi apa? Bergerak. Yang pertama itu bergerak. Nah, makhluk hidup ini bisa bergerak tanpa adanya campur tangan dari pihak lain atau mereka bisa bergerak dengan sendirinya ya. Nah, bergerak ini mempunyai 2 macam atau 2 jenis. Yang pertama, bergerak aktif. Bergerak aktif ini adalah suatu proses perpindahan posisi dari suatu tempat ke tempat lain. Misalnya yaitu berjalan atau berlari. Ya, kemudian yang kedua itu bergerak pasif. Bergerak pasif ini adalah perpindahan. Bergerak pasif adalah suatu pergerakan yang tidak berpindah tempat. Misalnya itu jalan di tempat, ya. Nah, contoh pergerakan di antara makhluk hidup itu yang pertama itu manusia, itu berjalan dengan menggunakan kaki. Kemudian cicak. Cicak itu merayap ya, merayap dengan menggunakan kaki. Kemudian
Ikan itu bisa berenang dengan menggunakan sirip. Kemudian yang terakhir itu burung. Burung itu bisa bergerak, terbang. Burung itu bisa terbang dengan menggunakan sayapnya. Nah, kemudian yang kedua, bernafas. Makhluk hidup ini tentunya perlu bernafas untuk bertahan hidup. Nah, untuk manusia dan hewan, mereka bernafas itu dengan cara menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Nah, tumbuhan. Kalau tumbuhan ini mengalami pernafasan yang berbeda. Kalau di siang hari, tumbuhan itu bisa bernafas dengan cara menghirup karbon dioksida atau CO2 dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen atau O2. Sedangkan di malam hari mereka itu kebalikannya. Ya, di malam hari mereka itu menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Nah, alat pernafasan pada makhluk hidup itu apa aja? Yang pertama itu ada manusia. Manusia bernafas dengan menggunakan, kita bernafas dengan menggunakan apa sih? Paru-paru, bener. Kemudian yang kedua, ikan. Ikan itu bernafas dengan menggunakan apa? Insang, pinter. Kemudian tumbuhan. Tumbuhan itu bernafas dengan menggunakan stomata atau mulut sel dan lentisel. Kemudian yang terakhir, kecebong atau katak. Kalian pernah lihat kecebong? Anak katak pernah di air? Pernah. Nah, kecebong itu katak itu waktu masih jadi kecebong itu kan di air tuh. Nah, mereka itu bernafas dengan menggunakan insang. Tetapi ketika mereka sudah menjadi katak dewasa, mereka itu bernafas dengan menggunakan paru-paru. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah mengalami mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini adalah berubahnya ukuran, tinggi badan, dan juga berat badan. Nah, untuk pertumbuhan manusia itu bisa dipengaruhi dengan pola makan dan juga olahraga yang teratur atau pola hidup sehat. Kalau kita makan makanan yang bergizi, kemudian kita berolahraga yang teratur, itu insya Allah pertumbuhan kita itu akan baik dan juga sehat. Nah, contoh pertumbuhan pada makhluk hidup. Ini misal ya, itu ayam. Tahu kan ayam? Nah, ayam itu dari telur, kemudian jadi anak ayam, kemudian ayam remaja, kemudian ayam dewasa. Kemudian misal kucing. Nah, kucing itu dari bayi kucing, kemudian bertumbuh menjadi kucing remaja, kemudian jadi kucing dewasa. Nah, yang keempat adalah berkembang biak. Nah, berkembang biak adalah suatu kemampuan untuk menghasilkan keturunan, dan berkembang biak ini bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Nah, berkembang biak ini ada dua cara. Yang pertama yaitu melahirkan. Hewan apa saja yang makhluk hidup apa saja yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Yang pertama itu manusia, kemudian yang kedua itu ada sapi, kemudian ada kambing, ada kucing, dan lain sebagainya. Kemudian cara berkembang biak yang kedua adalah bertelur. Bertelur, hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara bertelur? Yang pertama itu ada bebek, ada kucing, ada ini sayang, bukan kucing. Ada bebek, ada ayam, kemudian ada ikan, ada burung, dan lain sebagainya ya. Itu mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian yang kelima, ciri-ciri yang kelima adalah makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Tentu saja makhluk hidup membutuhkan makan dan minum untuk mempertahankan hidupnya. Nah, makanan dan minum ini tentunya harus yang sehat dan juga yang bergizi, terutama untuk kita manusia.
Ya, harus makan makanan yang sehat dan juga yang bergizi. Tidak boleh makan makanan sembarangan. Ya. Nah, untuk makanan hewan itu kalau misal sapi, kambing itu mereka makan makan tumbuhan, makan rumput, bukan makan rumput. Kemudian apalagi misal ayam, terus bebek, mereka itu bisa makan biji-bijian ya. Nah, kalau misal untuk kayak harimau, singa itu mereka makan daging mereka ya. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Nah, peka terhadap rangsang ini ada berbagai macam. Contohnya, kita sebagai manusia itu ketika melihat matahari di siang hari, misal di siang hari nih lagi panas-panasnya, terus kita lihat ke atas, itu pupil kita ini akan mengecil dan otomatis kita akan menutup mata kita sebagai bentuk suatu rangsangan ya. Kemudian yang kedua itu pada tumbuhan putri malu, mereka itu akan segera menutup daunnya ketika kita sentuh. Pasti kalian pernah kan melihat putri malu? Nah, itu mereka itu akan segera menutup daunnya ketika kita sentuh sebagai bentuk rangsangan dari mereka ya. Nah, sampai di sini sudah mengerti semua penjelasan dari Ibu, dari bergerak, dari bernafas, dari mengalami pertumbuhan, terus berkembang biak, membutuhkan makan dan minum, dan juga peka terhadap rangsang. Dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut, apakah semuanya sudah jelas? Atau masih ada yang masih bingung nih? Mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak? Sudah jelas semua? Nah, kalau sudah jelas semua, Ibu mau tanya dulu. Tadi kan Ibu bilang bergerak itu mempunyai dua jenis atau dua macam, yaitu bergerak aktif dan juga bergerak pasif. Nah, Anda yang bisa menjelaskan bergerak aktif itu apa dan juga bergerak pasif itu apa? Silakan. Doni, apa sayang? Iya, bener. Doni bener. Bergerak aktif adalah proses perpindahan posisi dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya itu tadi adalah berjalan dan juga berlari. Kemudian bergerak pasif itu adalah tidak ada perpindahan posisi. Itu kayak kita berdiam diri atau berjalan di tempat itu itu namanya bergerak pasif. Kemudian Ibu mau tanya lagi, apa ya? Bernafas. Nah, bernafas itu tadi tumbuhan itu tadi memiliki mengalami dua pernafasan yang berbeda. Di siang hari mereka bernafas. Bagaimana caranya? Siapa yang mau? Anissa apa? Ya. Oke. Anissa sudah benar. Di siang hari, tumbuhan itu bisa bernafas dengan cara menghirup udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen atau O2. Nah, sedangkan di malam hari mereka itu kebalikannya. Mereka itu di malam hari menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Kemudian Ibu mau tanya lagi. Tadi kan tentang berkembang biak. Berkembang biak itu ada berapa jenis? Cara berkembang biak ada 2. Apa saja? Iya, pinter. Cara berkembang biak itu ada 2 jenis, yaitu melahirkan dan juga bertelur. Melahirkan itu tadi makhluk apa saja yang bisa berkembang biak dengan cara melahirkan? Yaitu manusia, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Kemudian dengan cara bertelur itu ada hewan ikan, bebek, ayam, dan lain sebagainya. Jadi semuanya sudah mengerti atau masih ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Tidak? Sudah mengerti semua? Alhamdulillah kalau sudah mengerti semua.
semua. Nanti ibu kasih tugas. Ya, nanti ibu kasih tugas. Kemudian kalian kerjakan, dijadikan PR, oke? Nah, sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Penjelasan hari ini sudah selesai. Sekarang tutup bukunya. PR-nya itu nanti ibu kasih tahu. Sudah ada di buku itu ya. Sudah ada di buku. Nah, kalian kerjakan. Itu dikumpul minggu depan, oke? Oke. Sekarang tutup bukunya. Siap-siap. Kita pulang. Tua kelas silakan pimpin doa. Oke, berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian semua paham dengan penjelasan ibu tadi. Jangan dilupakan ya, itu berguna untuk ulangan kalian nanti, oke? Sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.